Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu ayyahdharu fi ibtida'i amrihi minal ishtighali fil ikhtilafi bainal ulama. Wasalisu utawi kang kaping telu iku ayyahdhara yen to wedi sapa muta'allim, yen to wedi sapa muta'allim fi ibtida'i amrihi ing dalem kawitane perkarane muta'allim, ing dalem kawitane perkarane muta'allim minal istighali sangking ketungkul fil ikhtilafi ing dalem perselisihan, fil ikhtilafi ing dalem perselisihan bainal ulama'i ing dalem antarane ulama, wa bainan nasi lan ing dalem antarane manungsa mutlakun halih mutlak fil aqliyati ing dalem pira-pira ilmu kang bangsa akal, ing dalem pira-pira ilmu kang bangsa akal wasam'iyati lan pira-pira ilmu kang bangsa denrungu. Fa innahu moko satuhune al-istighal, fa innahu moko satuhune al-istighal iku yuhayyiru bingungaken apa al-istighal az-zihna ing ati, az-zihna ing ati wa yudhi syuhlan tegese bingungaken apa al-istighal, tegese bingungaken apa al-istighal az-zihna ing ati. Bal yutkinu balik ngokohaken sapa muta'allim, balik ngokohaken sapa muta'allim awalan ing dalem kawitane, awalan ing dalem kawitane kitaban ing kitab wahidan kang siji, wahidan kang siji fi fannin ing dalem fan wahidin kang siji, wa kutuban lan ing pira-pira kitab fi fununin ing dalem pira-pira fan, fi fununin ing dalem pira-pira fan ingkanah lamun ana sapa muta'allim iku yahtamilu kuat nyangga sapa muta'allim, iku yahtamilu kuat nyangga sapa muta'allim zalika ing mengkono-mengkono kutuban fi fununin, zalika ing mengkono-mengkono kutuban fi fununin ala tariqatin ing atase tariqah atau dalan atau cara wahidatin kang siji yartadiha kang ridoni ing muta'allim, yartadiha kang ridoni ing tariqah
yartadiha kang ridoni ing thariqah lahu maring muta'allim sapa syaikhuhu gurune muta'allim sapa syaikhuhu gurune muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu ayyahzara fi ibtida'i amrihi minal istighali fil ikhtilaf bainal ulama'i wa bainan nas mutlaqan. Adab yang nomor 3 yang harus dilakukan oleh para santri terkait dengan pelajaran, yaitu pada permulaan panjenengan nika belajar, panjenengan jo sampai sibuk dalam mengkaji beberapa ikhtilaf bainal ulama wa bainan nas. Artinya men panjenengan nika belajar katakan ilmu fikih, maka jangan belajar kitab yang memuat banyak khilaf di sana. Menurut pendapat imam ini demikian, menurut imam yang itu demikian, menurut madhab ini demikian, madhab yang lain demikian. Baik ilmu yang kamu pelajari itu ilmu secara akliyat, secara akal, atau sam'iyat. Sam'iyat itu ilmu yang didengar langsung dari para guru. Kenapa kok para santri ketika pertama kali belajar tidak boleh sibuk dengan belajar ikhtilaf? Karena dengan semua itu nanti hatinya menjadi kebingungan. Akal nika tak duga, ateh nika posang. Mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang tidak benar, mana pendapat yang harus diambil dan mana pendapat yang harus ditinggalkan. Terus bagaimana setepak nikah? Bal yutkinu awalan kitaban wahidan. Pertama kali santri itu harus memperkokoh kepahamannya, pemahaman dalam memahami kitab. Dari setiap fan itu panjenengan itu harus kokoh dulu pada satu kitab. Ini sudah diterapkan oleh berbagai lembaga manapun, seperti lembaga Madin, Madrasah Diniyah. Makanya sampean meker di beberapa madrasah diniyah, pelajaran yang diusung di sana adalah pelajaran mendasar. Kenapa? Karena di Madin itu banyak para santri yang masih pemula. Seperti mabadi fikih, itu tidak ada ikhtilaf di sana. Kemudian ongke sekuni, bedah, takrib, itu tidak ada ikhtilaf. Barulah ketika sampean pun ngaji mendasar, kitab-kitab dasar sudah kamu fahami, baru masuk ke Fathul Qorib. Di sana sudah mulai ada khilaf. Itu ada banyak ikhtilaf. Seperti dalam kitab taklim itu juga ada ikhtilaf di sana. Seperti masalah sampean menengah nyabe sesuatu di atas kitab. Itu dalam pernyataan pertama, dalam taklim sebaiknya jangan. Karena itu mengurangi ketakdiman pada kitab. Tapi menurut sebagian ulama itu tidak apa-apa, asalkan niatannya tidak tahkir, menghina atau istihza, istiqor. Itu tidak masalah dan nyaman khilaf kana. Lah kalau panjenengan ngaji Fathul Qorib di pesantren seperti saat sekarang ini, itu sudah setelah panjenengan memahami kitab mendasar sebeda nang Madin. Makanya sampean nang Madin ya kudu paham. Di Madin itu mabadi, keterangan-keterangan yang mendasar panjenengan kudu paham. Sehingga deki masuk nang Fathul Qorib itu sampean tak terkejut. Kalau sampean baru ngaji moro-moro Fathul Qorib,
Ya maka di situ mana pendapat yang benar? Siwak di waktu siang bulan puasa ba'da zawal itu dalam Fathul Qorib bagaimana hukumnya? Makruh. Tapi di sana juga mengungkapkan pendapat Imam Nawawi bahwa tidak masalah, tidak makruh secara mutlak, baik di situ ba'da zawal atau sebelum zawal. Gitu baik dilakukan oleh orang yang berpuasa ataupun tidak. Lah, sampean tak pernah tahu hukum kemakruhan itu mesti kamu masih torong kok begitu. Dan ini untuk pertama kali. Sitong kitab ni keteku paungguan pelajarin saungguan pefaham sampean baru nanti mencabang ke masalah furu'iyah, cabangan-cabangan masalah. Begitu caranya. Wa kutuban fi fununin in kana yahtamilu dzalika ala tariqatin wahidah yartadiha lahu syaihuhu. Dan boleh juga panjenengan itu belajar banyak kitab, itu boleh, tidak satu kitab, seperti di beberapa pesantren. Saya pelajarin nahwu di situ jurumiyah, kemudian syarrafnya amsilah at-tasrifiyah, kemudian fikihnya Fathul Qorib, kemudian boleh di pondok biasanya tauhidnya Aqidatul Awam, tajwidnya pakai Tuhfatul Atfal. Itu kan banyak fan. Sampean boleh mempelajari banyak fan itu, tapi dengan catatan ingkana yahtamilu dzalik. Jika memang kamu sanggup untuk bisa memahami setiap fannya. Ala tariqatin wahidah, atas satu cara atau dengan satu cara yang diridhoi oleh gurumu, itu boleh. Cara metode yang betul-betul dapat rekomendasi dari guru untuk mempelajari sekian banyak fan, ini kata masalah, itu tidak masalah. Oleh karena itu pancen salah sitong tradisi ulama di nikah, kenapa kok sebagian ulama itu ada yang ahlinya di bidang satu keilmuan, sebagian ulama selain itu di satu keilmuan selain, itu karena fokus pada satu fan. Lampian makin dalam belajar ilmu agama ini juga menyocokkan dengan karakter kemampuan panjenengan. Bada santri nikah faham betul dalam nahwu dan sorof, tapi di luar fan itu dia itu tidak terlalu faham. Fikih kadang nyelot jedaka. Bedah nalarnya yang hebat sehingga belajar fikih itu luar biasa. Cuma dalam baca kitab tak pati fasih. Itu ada yang demikian. Bedah nak kanak masalah fikih itu ahkamnya ndak pati mahir, nahwu sorofnya ndak pati mahir, hadisnya ngelontok. Hafal ratusan hadis. Dan bisa memahami mana yang doif, mana yang sahih. Itu berarti sampai lebih cenderung karakternya ke hadis. Lempian melepon oning karakter saya itu lebih cenderung ke hadis, tekuni hadis itu sudah. Ada satu ungkapan ulama yang sangat indah kan. Man tabahhara fi ilmin wahid yuhtada bihi ila sairil ulum. Siapapun yang tabahar, melaut nyegoro menjadi jebak, betul-betul faham secara mendalam dan detail dalam satu ilmu, yuhtada bihi ila sairil ulum, maka dengan pemahaman satu ilmu itu bisa dijadikan petunjuk untuk bisa mengetahui ilmu-ilmu selain. Ulama dimin itu begitu. Bada saya jawab sujud sahwi kelaban ilmu alat itu ada dengan nahwu. Kaidah yang dibangun sebagai jawaban itu adalah at-taswiru la yusawwar.
lafadz yang sudah ditasghir itu tidak bisa ditasghir kedua kalinya. Itu dalam nahwu deh. Itu kaidah. Itu sebagai jawaban dari pertanyaan, jika ada orang yang melakukan sholat kemudian lupa, akhirnya dia itu sujud sahwi. Setelah sujud sahwi, dalam sujud sahwinya dia lupa juga. Atau setelah sujud sahwi dia itu baca Fatihah, berarti kan salah. Apakah dia disunnahkan sujud sahwi yang kedua kali? Maka jawaban dalam fikih, tidak disunnahkan sujud sahwi yang kedua kali. Kenapa? Karena ketika orang sudah melakukan sujud sahwi, maka itu sudah cukup sebagai penutup celah atau kekurangan dalam sholat itu. Cocok apa enggak dengan kaidah nahwu tadi? At-tasghiru la yusaghar. Lafadz yang sudah ditasghir atau sholat yang sudah disujud sahwi itu la yusaghar, tidak perlu ditasghir lagi, tidak perlu disujud sahwi lagi. Lah itu ulama dulu kan, sitong fan ilmu nika pun faham betul sampai mengakar. Kalau dalam fikih bahasanya tahqiq, maka insyaallah mahamin ilmu syar'i bisa pun. Lah kalau kita itu ngambang di setiap fan keilmuan, belajar nahwu oleh separuh ambu, belajar fikih belum tahqiq ambu, belajar hadis separuh hadis kita hafal lah ambu, kemudian ingin belajar selain, semua tidak akan dapat. Kenapa? Karena sitong ilmu ni kita kaule, sitong ilmu ni kita kaule. Puan faham ya? Jadi mbian mungkin tak perlu punya ambisi besar untuk memahami segala fan keilmuan, tidak. Sitong gak ada panjenengan pu'alim dalam satu ilmu itu, insyaallah selain nurut putih, selain ikan nurut putih, lebih-lebih dalam urusan ilmu alat kena. Fa in kanat tariqatu syaihihi naklal mazahibi wal ikhtilaf ila akhirih.